Yesusnya yang mengatakan, murid-muridnya semuanya percaya kalau dia adalah utusan. Dan hasil manifestasi dari itu adalah intisari semua firman. Semua firman yang menjadi jatah Yesus telah Yesus sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa dia adalah rasul. Selesai. Kalau muncul kemudian ajaran Kristen mengatakan Stefanus, tadi sudah saya sampaikan kepada saudara, Stefanus ini bukan murid Yesus. Anda menyatakan dia ketemu dengan rasul. Rasul siapa? Rasul siapa? Di dalam kisah para pewarta atau tulisan Lukas yang pemberita ini, bukan cuma hanya kisah para rasul 6 nomor 5. Saya tahu, saya paham, saya ngerti, saya tamat untuk itu. Kisah para pewarta 6 nomor 5, nomor 8, nomor 9, nomor 12, nomor 15, nomor kisah para pewarta 7 nomor 2, pewarta 7 nomor 55, pewarta 7 nomor 59, pewarta 8 nomor 1, pewarta 8 nomor 11, nomor 19, pewarta 22 nomor 20, 1 Korintus 1 16, 1 Korintus 16 nomor 15, 1 Korintus 16 17. Semua itu menyebut nama Stefanus. Tapi Yesus tak mengenal oknum tersebut. Kalau Anda mengatakan Anda harus belajar Bible, Andalah yang harus belajar, bukan saya. Anda sebagai pendeta yang harus mendalami Bible itu, bahwa itu adalah berita-berita yang didatangkan kemudian tidak bersumber langsung dari berita sekundar, sumber primer. Itu yang Anda harus paham. Jadi Yesus mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, apa hasilnya Yesus? Setelah kau menyampaikan firman-firmanku kepada murid-muridmu, apa hasilnya? Hasilnya, wahai Tuhanku, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Engkaulah yang telah mengutus aku, artinya aku adalah rasulmu. Yesus itu rasul. Ibrani 3 nomor 1. Anda pelajari itu, Anda percaya kepada Paulus kan? Biar bagaimanapun Paulus ini adalah orang Farisi menurut Paulus sendiri kan? Maka baca, sebab itu hai saudara-saudaraku yang suci, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Bukan baca Bible yang penting, Pak. Yang penting itu adalah memahami dengan akal, bukan doktrin. Paulus sendiri mengatakan Yesus adalah rasul besar. Seruannya sendiri orang-orang Israel harus tahu. Mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang dilakukan kemudian oleh Yesus, bukan Yesus yang melakukan itu, tapi Allah melalui perantaraan rasulnya, yaitu Yesus. Sederhana kok untuk menjadi pintar itu, Pak. Cuman masalahnya sekarang Anda lahir langsung dicekoki di kepala, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mau kemana kau pergi? Yesus Tuhan. Pokoknya apapun yang dinarasikan melalui Bible, jangan percaya, pokoknya Yesus Tuhan. Sehingga Anda membawa Stefanus. Yesus sendiri loh, dengan mulutnya sendiri dia mengaku. Mau kurang ajar apa lagi Anda ini kepada Yesus? Seorang pendeta kurang ajar kepada Yesus. Hei Yesus, diam kamu, sadap. Kamu salah. Murid-muridmu tidak semuanya mengakui engkau itu rasul. Ada satu muridmu bernama Stefanus yang mengakui engkau Tuhan. Nah, kira-kira yang harus saya percaya ini Yesus atau Anda? Lalu kemudian Anda mengatakan di dalam Yohanes berapa tadi? Yohanes berapa itu yang Anda katakan? Yohanes 16 kan? Nomor 12 kan yang Anda bawa-bawa tadi? Di situ Yesus mengatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Oh tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, yaitu Paulus. Oh gitu, yaitu Paulus. Begitu Pak Pendeta. Yaitu roh kebenaran, yaitu Paulus. Oh my God. Kenapanya Bapak ini tidak menggunakan akal? Gunakanlah akal sekali-sekali, Pak. Roh Kudus yang dimaksud itu seorang nabi. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 16, Pak Pendeta, dengarkan baik-baik. Aku akan minta kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kepadamu seorang penolong. Seorang penolong, Pak. Bukan penolong itu Paulus. Kalau Anda mengatakan Roh Kudus, Roh Suci, yang dimaksud Roh Kudus di sini adalah seorang. Yang dimaksud penolong di sini seorang, Pak. Seorang. Nah, sekarang permasalahannya seorang ini apakah Paulus?
Sementara suratnya Paulus, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus, Timotius 1, dari Paulus, Roma, dari Paulus, Filipi, dari Paulus, Galatia, dari Paulus, Timotius, dari Paulus, Efesus, dari Paulus, Kolose, dari Paulus, terus dari Roh Kudusnya kapan? Jadi Bapak harus belajar ini. Jangan membodoh-bodohi jemaat. Jadi yang dimaksud oleh Yesus dalam Yohanes 16 ini seorang penolong, Pak. Seorang penolong, bukan seorang roh. Yang dimaksud dengan roh kebenaran, roh ini adalah nabi. Kenapa saya katakan roh ini adalah nabi? Karena setiap kemudian Tuhan berbicara mengenai roh, maka dia berbicara tentang nabinya. Nanti kita kasih data kepada saudara. Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Roh kebenaran dianugerahkan kepada siapa? Kepada nabi. Sebagai apa? Sebagai penyampai firman. Jadi kata Yesus, setiap siapapun yang diutus. Coba, siapapun yang diutus. Musa diutus kan? Dia nabi. Kenapa? Karena pada diri Musa ada roh Tuhan. Dialah menyampaikan firman. Musa menyampaikan firman kan? Iya, karena dia nabi. Padanya ada roh Tuhan. Jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan Roh Kudus itu adalah roh halus yang datang kepada Paulus, Roh Kudus itu adalah roh halus yang datang kepada Lukas, Roh Kudus itu adalah yang datang kepada Markus, Roh Kudus adalah roh halus yang datang. Jangan kayak gitu, Pak. Roh kebenaran yang dimaksud Yesus di sana adalah seorang nabi. Mari kita lihat. Saya kasih data kepada saudara ya. Mudah-mudahan akal masih bisa diselamatkan. Bilangan 11 nomor 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbincang kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian diambilnya sebagian dari roh. Ambilnya sebagian dari pada Musa. Oh, semoga ya Allah, aku berdoa mudah-mudahan Pak Pendeta Dede ini masih bisa memfungsikan akalnya dengan baik. Tuhan turun melalui awan, sabar, mengambil kemudian roh yang ada dari Nabi Musa. Roh yang ada dari Nabi Musa diambilnya, lalu ditaruhnya di atas ke-70 tua-tua. Apa yang terjadi setelah roh yang diambil dari Musa ke-70 tua-tua ini? Ke-70 tua-tua ini seketika menjadi seperti Nabi Musa. Jadi roh kebenaran itu nabi, Pak, bukan roh halus. Bilangan 11 nomor 29. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi, sekiranya seluruh umat Tuhan, maksudnya seluruh umat Israel menjadi nabi, karena Tuhan telah memberi rohnya hinggap kepada mereka. Jadi siapapun yang dihinggapi roh Tuhan, roh Elohim, maka orang tersebut menjadi nabi. Jadi roh kebenaran yang dimaksud itu adalah nabi. Masih banyak yang ingin disampaikan oleh Yesus, tapi murid-muridnya belum sanggup untuk menanggungnya pada zaman itu. Maka Yesus mengatakan akan datang seorang nabi setelahku. Coba baca nomor 13-nya Pak Pendeta. Ini Bapak harus banyak belajar memang. Di dalam Yohanes 16 nomor 13 Pak Pendeta dikatakan begini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini bukti bahwa yang datang setelah Yesus itu nabi, bukan hantu, bukan roh halus. Coba belajar lagi. Nah, satu terakhir untuk Pak Pendeta supaya banyak belajar. Nehemia 9 nomor 30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Dengan rohmu, saya ulang lagi, dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan nabimu. Satu kalimat supaya pendeta bisa belajar. Dengan rohmu sama dengan nabimu. Kata Yesus, masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup menanggungnya. Tetapi yang apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, maksudnya nabi yang membawa kebenaran, bukan nabi yang membawa kesesatan, manusia dikutuk, dilantik menjadi Tuhan. Demikian.